Kita membayangkan Indonesia di dalam grammar baru, new kind of grammar, sambil memastikan bahwa negeri ini tidak boleh dituntun oleh mereka yang pengetahuannya sebatas gorong-gorong. Jadi sekali lagi, kalau kita membayangkan bagaimana cara memperbaiki, memulihkan atau mengembalikan Indonesia, kita mesti berpikir di luar sistem berpikir konstitusional, bukan inkonstitusional. Oke teman-teman, ini suatu pertemuan untuk menghasilkan ulang Indonesia dalam pengertian yang prospektif, bukan menghasilkan ulang korupsi, bukan menghasilkan ulang kekerasan. Jadi ini bulan Oktober, dan bulan Oktober itu banyak peristiwa. Ada peristiwa 17 Oktober 1952 ketika tentara mengepung istana tuh oleh Nasution ya. Yang lebih dramatis adalah 25 Oktober di Petrograd di Saint Petersburg sekarang, yaitu revolusi Bolshevik yang dipimpin oleh Lenin 1917. Jadi Oktober ini semacam bulan pemberontakan itu. Memberontak dari kelengahan-kelengahan politik yang menyebabkan kita terperosok di dalam kekacauan hari ini. Tadi Rahma memperkenalkan partai pelopor Ribon. Memang di Indonesia partainya cuma ada dua macam, atau dia pelopor atau dia pelapor. Partai pelapor itu suka melaporin aktivis. Ini korban partai pelapor. Karena tadi saya baca, saudara sekjennya Hasto memberi beasiswa, menawarkan beasiswa pada mahasiswa S1 dan S3 yang bisa bikin perbandingan antara kepemimpinan SBY dan kepemimpinan Jokowi itu. Tentu dengan maksud agar supaya kepemimpinan Jokowi bisa diberi pujian dan kepemimpinan SBY bisa diberi hardikan itu, diabaikan. Karena ada di media sekarang itu. Kita nggak tahu siapa nanti yang akan mendaftar jadi memperoleh beasiswa itu. Yang ajaib nanti kalau misalnya 53 orang yang udah mendaftar itu menemukan data konkret bahwa di masa SBY ruang fiskal kita, Pak Antoni, membesar 200%. Di masa Jokowi membesar 20%. Demikian juga ruang kemakmuran meningkat 300%, di masa Jokowi meningkat hanya 20% juga. Jadi ajaib PDIP mengajukan semacam sayembara untuk membalik data itu. Padahal ini data internasional, dicatat di semua financial market, ya ada di data Bank Dunia. Jadi Anda bayangkan kepanikan dari partai-partai pelapor ini terhadap keadaan real Indonesia, sehingga Hasto terpaksa mesti bikin sayembara, kasih beasiswa. Tentu dengan maksud agar supaya data itu berubah. Kan ini ajaib kan. Dibikin juga Sri Mulyani menerangkan bahwa problem utang kita itu adalah warisan dari pemerintahan sebelumnya. Ya memang betul secara logis begitu. Utang Jokowi warisan dari SBY. Tapi harus diteruskan, utang SBY juga warisan dari Megawati. Jadi logika-logika itu yang memburuk di kita hari ini. Saya balik pada ide kenapa kita berkumpul di sini. Satu sore, kira-kira seminggu lalu, di dua teman ini datang ke tempat saya. Ada Saganda dan Ferry. Oke deh, jumhur ya kalau disebut. Lalu kita diskusi pendek sambil minum kopi, karena kopi di tempat saya di Sentul itu yang paling enak Nusantara. Dan menikmati suhu sore hari menjelang malam itu. Nanti kapan-kapan kalian ke Sentul tuh tempat saya tuh, karena nggak jadi digusur gitu. Tidak jadi digusur karena saya ngotot bahwa kalau saya digusur boleh, tetapi jangan kampung di bawah saya. Tipanya Sentul, di pers katanya berdamai. Padahal saya nggak berdamai, Sentul yang menarik somasi itu. Itu juga mesti diluruskan. Jadi saya tetap bersama-sama dengan 160
kakak di situ tetap hidup damai di situ dan Sentul mundur dari somasinya. Nah, saya ingin agar supaya Perode melanjutkan perjuangan itu, jangan diem doang gitu kan. Ya karena itu saya udah kasih contoh tuh bahwa nggak bisa kalau kita pakai opini publik yang kuat, korporasi itu bisa mundur. Jadi saya nggak berdamai, dia yang mundur dari somasi. Itu semacam jalan kaki karena banyak isu di luar bahwa seolah saya berdamai. Kalau saya berdamai, maka saya digusur gitu. Ternyata enggak, atau kampung di situ juga enggak. Oke, saya balik pada soal kita. Jadi satu sore itu kita bicara tentang masa depan Indonesia. Kita coba berimajinasi tentang Indonesia 2024 plus 10 tahun, 2034 plus 10 tahun lagi sampai 2045. Karena itu standarnya tuh 100 tahun. Lalu kita berupaya untuk mengingat ulang peristiwa di belakang kita, mulai dari sejarah reformasi, bahwa kita menginginkan ada masyarakat terbuka itu. Kita menginginkan ada kesetaraan warga negara. Tapi yang terjadi sekarang, Presiden Jokowi gagal memelihara semangat citizenship itu. Sehingga yang terjadi citizenship yang berlangsung di situ. Nah itu sebetulnya, kalau soal kemarahan ekonomi, itu data Faisal Basri, data Budiman, data awal itu tidak bisa dibantah bahkan oleh sponsor-sponsor luar negeri yang mengatakan bahwa Jokowi adalah jenius, itu nggak bisa dibantah itu. Jadi itu fakta pertama. Lalu kita diskusi dengan 3 teman tadi sambil makan singkong goreng yang saya gali sendiri dari kebun saya gorengin sendiri itu. Saya mau promosi dulu. Sambil menunggu cuaca berubah menjadi malam. Karena kalau malam lebih revolusioner, lebih romantis. Jadi kita bikin refleksi, lalu kita dapat ide kecil untuk mengaktifkan kembali pembicaraan tentang masa depan gitu dengan basis masa lalu. So kita ngomong tentang politics of hope dengan basis politics of memory itu. Di belakang kita, Pak Evan, ada politik of memory, yaitu kecerdasan anak-anak muda di tahun 28 untuk membayangkan Indonesia di tahun 2021. Jadi kalau kita rewind, mereka menemukan bahwa mereka gagal mengantisipasi the new Indonesia di tahun 1921. Mengapa? Yang berkumpul 1928 gagal mengantisipasi pemuda 1921, pemuda 2021 hari ini. Karena pesawat ke Solo dari minggu lalu penuh dengan menteri bolak-balik ke Solo untuk menemui seorang anak muda, melapor supaya dia tidak di-reshuffle. Anak muda itu adalah wali kota Solo. Jadi kita bayangkan, setelah 93 tahun, mental feodal itu masih diidap oleh mereka yang sekarang punya portofolio sebagai pemimpin-pemimpin muda Indonesia yang ada di kabinet. Melapor pada anak presiden, bayangkan. Hanya karena takut di-reshuffle. Jadi kecerdasan macam apa yang dimiliki oleh bangsa ini? Sehingga 93 tahun sejak para pemuda mengucapkan Sumpah Pemuda, mental feodalnya masih tumbuh. Kepengecutan di dalam berpikir itu merambat cepat hari ini. Dan itu yang terjadi juga dengan, kalau kita baca, saya raise aja beberapa isu. Orang ribut tentang Sukmawati pindah agama. Apa urusannya dengan citizen itu? Karena Jokowi gagal memelihara diskursus tentang kewarganegaraan. Karena itu sinyal-sinyal itu muncul lagi tuh. Hal yang nggak pernah dibicarakan di Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu bunyinya satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Pemuda tidak bersumpah demi satu agama. Juga mereka tidak ada sumpah keempat, kami putra-putri Indonesia mengaku beragama satu. Tidak. Juga dia tidak mengaku kami putra-putri Indonesia mengaku berpacar satu. Enggak. Jadi kita lihat bahwa ada pikiran modern di 1928. Dia hanya bicara tentang nation state yang modern, bahkan secular nation state gitu. Pluralism. Jangan pluralism, nanti salah secara teologi. Pluralitas. Oke, saya koreksi tapi. Jadi keadaan kita kalau dievaluasi oleh arwah 1928, dia kaget melihat bahwa ngapain Ferry, Syahganda, Jumhur, Rahma Sarita, Faisal Basri masih ngomongin kita. Keadaan itu yang coba kita bayangkan bahwa ke depan 2045 yang dibayangkan sebagai Indonesia emas, generasi di situ juga masih ngomongin kita yang gagal untuk menghasilkan peradaban berbasis Sumpah Pemuda. Jadi refleksi itu yang mau kita ungkapkan hari ini dengan kemampuan akademis, dengan ketajaman logika, dengan pengetahuan historis, supaya kita bisa bercakap-cakap untuk menyeberangkan kembali bangsa ini
ke dalam mimpi masyarakat yang adil dan makmur. Karena itu saya fantasizing sebetulnya. Saya bedakan dulu antara dua kegiatan dalam kepala manusia. Dia melakukan fantasi, fantasizing, atau dia melakukan imajinasi itu. Fantasizing artinya saya membawa yang di belakang ke tempat sekarang, ke waktu sekarang untuk saya nikmati. Jadi saya fantasizing Sumpah Pemuda itu. Beda dengan imajinasi. Imajinasi yang di depan saya bawa ke sini untuk saya isi dengan kenikmatan. Itu dua akibatnya berbeda. Jadi kita sekarang mengimajinasikan Indonesia, membayangkan politics of hope sambil fantasizing politics of memory di 1928. Kita sedang berupaya untuk menghasilkan ulang Indonesia melalui fasilitas resmi yang disebut pemilu. Karena kita percaya bahwa melalui pemilu, politik formal kita adalah melalui pemilu. Kita bisa memangkas oligarki, kan itu tema kita sebetulnya. Melalui pemilu. Tetapi di dalam analisis saya, justru oligarki menunggu pemilu formal, karena di situ dia secara formal bisa beternak ulang politisi. Jadi sekali lagi, kalau kita membayangkan bagaimana cara memperbaiki, memulihkan atau mengembalikan Indonesia, kita mesti berpikir di luar sistem berpikir konstitusional. Karena memang dimungkinkan untuk memperpendek siklus elektoral kita. Dengan cara itu kita mencegah oligarki beternak politisi baru di 2024. Sebetulnya itu strateginya yang bisa kita pikirkan sama-sama. Jadi keadaan kita ada di situ dan kita mau bercakap-cakap sambil membayangkan bahwa sejarah Indonesia tidak pernah lepas dari sejarah dunia. Bahkan kita nggak punya sejarah sebetulnya. Sejarah Indonesia itu adalah bagian dari sejarah dunia. Karena ada revolusi Prancis, ada perubahan kekuasaan di negeri Belanda, lalu dipaksa kaum liberal di situ untuk mengaktifkan politik etis, lalu terbitlah pendidikan-pendidikan modern di Indonesia, maka terjadilah percakapan-percakapan politik sepanjang awal abad 19. Lalu muncul Sumpah Pemuda. Jadi politik Indonesia tidak pernah lepas dari sejarah politik dunia itu. Demikian juga recent politics kita, today's politics. Itu ketegangan antara Amerika dan China, dan kita diminta untuk memberi posisi itu. Tentu kita punya posisi, yaitu bebas aktif. Bebas aktif artinya bebas menentukan kita aktif di pihak mana. Itu namanya bebas aktif. Bukan bebas aktif artinya ya ini boleh, enggak. Bebas untuk menentukan berdasarkan kalkulasi strategis dengan pakai otak. Bebas aktif, kita bebas untuk aktif di pihak mana itu. Kalau bebas aktif dua-duanya oke, itu artinya kita pasif sebetulnya. Aktif kan artinya ada pemihakan. Itu pentingnya tadi Ferry mengajukan satu tesis bahwa memang tidak ada kita membenci sedikit pun masyarakat Chinese. Tetapi dalam global politics ada negara Cina yang sekarang lagi berupaya jadi superpower atau sebetulnya junior superpower yang punya ambisi mengeksploitasi sumber daya dan ekspansi teritorial. Kan itu yang ingin kita cegah. Bukan kita mencegah bersahabat dengan orang Cina. Di daerah saya pasti ada darah Cina, karena saya dari Sulawesi Utara, dari Manado, itu pasti orang dari Cina Selatan itu turun pasti melewati Sangirta Laut, lalu turun ke Manado, lalu mungkin berhenti di Kolakas itu. Jadi kalau kita ingin hindari sentimen rasisme, kita mesti lihat isu sepenuhnya sebagai isu geopolitik. Kita belum melayani itu karena mungkin kalkulasinya panjang. Pak Jokowi masih pusing untuk lihat bagaimana permainan proksi itu. Nggak ada soal, tapi masyarakat tunggu semacam kepastian karena ada ketakutan pada masyarakat bahwa penanaman modal Cina itu berlangsung juga di dalam satu garis dengan penanaman ideologi, berlangsung dengan penanaman intelijen gitu. Dan kita nggak tahu apa yang kita punya untuk menghalangi itu, paling nggak untuk mendetek keadaan itu. Karena itu Presiden Joe Biden dalam pidatonya mengatakan bahwa silahkan pilih, bila Anda pro Cina artinya Anda memusuhi kami. Joe Biden pakai istilah yang sangat diplomatik. Biasanya di dalam teori civis pacem parabellum, bila ingin perang bersiap untuk, bila ingin damai bersiap untuk perang, kan doktrinnya adalah the enemy of your enemy is my friend. Bila Anda bersahabat dengan Cina, maka Anda akan kami musuhi itu. Musuhnya Amerika bilang begitu. Ini dia putar logikanya. Bila Anda bersahabat dengan Cina, artinya Anda memusuhi kami itu. Kan itu
satu sinyal diplomatik yang lebih tajam dari sekedar dia memusuhi kita. Nah, soal-soal semacam ini, bahasa diplomatik itu nggak bisa dipahami oleh mereka yang diskusinya digorong-gorong, nggak bisa. Karena dia nggak bisa lihat secara helikopter view keadaan geopolitik Asia Tenggara hari ini. Jadi sekali lagi saya kasih pengantar ini supaya kita bisa bercakap-cakap dengan memanfaatkan faktor historis, lalu mengungkapkan keadaan per hari ini dan membayangkan apa yang akan terjadi 1-2 bulan ke depan itu. Kamu sejauh-jauh ke 2024. Itu pentingnya tema hari ini. Saya hanya menyempatkan usulan-usulan pikiran kecil, yaitu ada satu formulasi baru supaya kita punya semacam ya undang-undang dasar kecil yang kita kantongi di saku kita, bahwa Indonesia harus dihasilkan ulang dalam segala soal. Di dalam teori ekonomi, sekarang orang Sri Mulyani masih hitung tentang kemakmuran dengan seluruh agregat makro, padahal semua orang sekarang nggak peduli lagi dengan apa yang disebut growth. Orang bicara tentang degrowth. Orang pergi lagi pada pikiran-pikiran Andre Gross yang mencoba menghubungkan keadilan dengan lingkungan, pergi pada kajian-kajian Amartya Sen, Stiglitz segala macam, dan kita nggak tahu apa itu dipercakapkan di sidang kabinet. Itu nggak terjadi, itu padahal dunia begitu sekarang. Orang nggak peduli. Sekarang anak muda dunia itu nggak lagi beli berlian, dia nggak tahu berlian buat apa di dalam pameran kemewahan, sementara bumi itu singkring. Jadi kita melihat sebetulnya mana partai di negeri ini yang tune in dengan new kind of grammar, millennial grammar, yaitu environmental ethics. Semua kita bisa bicara, I do speak financial market, I do speak democracy, I do speak gender equality. Tetapi semua itu adalah sinyal untuk menghasilkan ulang Indonesia. Ini nggak dipahami grammar ini oleh old school political party di kita. Nah, karena itu perhimpunan ini berupaya untuk tune in dengan bahasa millennials. Millennials di Inggris itu dia nggak masuk mall untuk beli branded pakaian. Dia kirim Instagram pada temannya di Brasil untuk tuker-tukeran baju. Sehingga satu waktu mungkin supply chain fashion itu berhenti. Karena semua sekarang menganggap bahwa dewanya itu, dewinya itu adalah Greta Thunberg. Seorang anak muda, anak perempuan yang mampu mengumpulkan 240 juta manusia untuk climate strike. Dan mengolok-olok semua presiden, mengolok-olok semua yang punya private jet. Kan kalau kita, itu yang mesti kita dengar di sini. Yang saya nggak dengar Presiden Jokowi atau partai-partai pelapor ini paham tentang new grammar itu. Satu waktu Greta Thunberg kasih ceramah, terus semua jet set dunia itu datang ke tempat itu pakai private jet untuk menghadiri ceramah Greta Thunberg, seolah-olah peduli lingkungan dan menyumbang. Hanya dengan satu kalimat Greta Thunberg bilang, kalian datang pakai apa? Pakai private jet untuk bawa duit. Ngapain kalian temui saya tiap hari jalan kaki, kalian pakai private jet. Begitu kalian lewat di atas, lubang ozonnya makin lebar dan saya makin susah untuk kampanye tentang climate change itu. Jadi sekali lagi saya ringkas saja bahwa kita membayangkan Indonesia di dalam grammar baru, new kind of grammar, sambil memastikan bahwa negeri ini tidak boleh dituntun oleh mereka yang pengetahuannya sebatas gorong-gorong. Makasih.